Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 7 yang mengenai tentang Cash and Receivables. Nah, nama saya Azhara Safa Putri Nabila. saya Syafa Alivia Azani. dan saya Wahidri Nurhayati. Tujuan pembelajaran dari Cash and Receivables yang pertama dapat menunjukkan cara melaporkan uang tunai dan item terkait. Yang kedua, mendefinisikan piutang dan jelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuannya. Yang ketiga, dapat menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang. Yang keempat, dapat menjelaskan masalah akuntansi terkait dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Dan yang kelima, dapat menjelaskan masalah akuntansi tambahan terkait dengan akun dan wesel tagih. Next. Nah, pratinjau dari bab 7, Cash and Receivables itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada kas, terdiri dari melaporkan uang tunai dan ringkasan barang terkait kas. Yang kedua ada piutang, terdiri dari pengakuan piutang, pengukuran, dan pertimbangan variabel. Yang ketiga ada penilaian piutang, terdiri dari penghapusan langsung dan metode tunjangan. Yang keempat, wesel tagih, terdiri dari pengakuan catatan dan penilaian wesel tagih. Dan yang terakhir tuh masalah lain terdiri dari penghentian pengakuan piutang dan presentasi dan analisis. Next. Kas. Kas itu merupakan aset paling liquid, dan merupakan media pertukaran standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Kas ini termasuk di aktiva lancar, contohnya itu koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan. Melaporkan uang tunai, setara kas, yaitu investasi jangka pendek dan sangat liquid yang keduanya siap ditukar dengan uang tunai dan begitu dekat dengan kematangannya, sehingga mereka menghadirkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya itu, obligasi pemerintah, surat berharga, dan dana pasar uang. Next. Melaporkan uang tunai itu ada dua. Yang pertama itu uang tunai terbatas dan cerukan bank atau bank overdraft. Uang tunai terbatas merupakan perusahaan yang memisahkan uang tunai terbatas dari uang tunai biasa. Contoh, dibatasi untuk perluasan pabrik, penghentian hutang jangka panjang, dan kompensasi saldo. Kalau cerukan bank atau bank overdraft merupakan perusahaan menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dibayar kembali sesuai permintaan dan merupakan bagian integral dari pengelolaan kas perusahaan, atau seperti praktik umum dalam menetapkan pengaturan-pengaturan terhadap rekening lain di bank yang sama. Next. Nah, di sini ada klasifikasi item yang berhubungan dengan kas. Kas, klasifikasinya itu kas. Lalu komennya itu, jika Anda tidak dibatasi, laporkan sebagai uang tunai. Jika Anda dibatasi, identifikasi dan klasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar. Yang kedua, itemnya itu uang tunai kecil dan dana perubahan, klasifikasinya itu kas. Komennya itu, laporkan sebagai uang tunai. Yang ketiga, itemnya itu makalah jangka panjang, klasifikasinya itu setara kas. Komennya itu, investasi dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan, seringkali digabungkan dengan uang tunai. Terus yang keempat, itemnya makalah jangka pendek, klasifikasinya itu investasi jangka pendek, komennya itu investasi dengan jangka waktu 3-12 bulan. Lalu yang kelima, cek dan IOUS, klasifikasinya itu piutang, komennya itu diasumsikan sebagai barang koleksi. Lalu yang keenam, kemajuan perjalanan, klasifikasinya itu piutang, komennya itu diasumsikan dipungut dari karyawan atau dipotong dari gaji mereka. Lalu yang ketujuh, perangko di tangan atau sebagai perangko atau dalam meteran perangko, klasifikasinya itu biaya prabayar. Komennya itu dapat juga diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Lalu yang kedelapan itu ada cerukan bank atau bank overdraft, klasifikasinya itu kas. Komennya itu juga tidak ada offsetting yang diperbolehkan, kewajiban saat ini.
Yang terakhir itu ada saldo kompensasi. Klasifikasinya itu kas secara terpisah diklasifikasikan sebagai simpanan yang disimpan sebagai saldo kompensasi. Pemana itu klasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar dalam laporan posisi keuangan diungkapkan secara terpisah dalam detail catatan pengaturan. Next. Piutang. Piutang itu klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa. Piutang janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Lalu wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Next. Piutang non perdagangan, pertama uang muka untuk petugas dan karyawan, uang muka untuk anak perusahaan, deposit yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian, setoran dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, piutang dividen dan bunga, lalu klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang diderita terdakwa di bawah gugatan, badan pemerintah untuk pengembalian pajak, angkutan umum dan barang yang rusak atau hilang, kreditor atas barang yang dikembalikan, rusak atau hilang, pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan atau peti, kontainer, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada contoh penyajian laporan posisi keuangan dari piutang non perdagangan. Next. Pengakuan piutang usaha. Piutang biasanya timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasanya kepada pelanggan. Misalnya, jika Lululemon Athletica menjual pakaian yoga kepada Jennifer Burian seharga $100 secara kredit, pakaian yoga tersebut akan ditransfer saat Jennifer mendapatkan kembali atas pakaian ini. Ketika perubahan kontrol ini terjadi, Lululemon harus mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Sehingga Lululemon membuat entry berikut. Jurnalnya itu piutang pada pendapatan penjualan sebesar 100. Beberapa indikator kunci yang telah ditransfer Lululemon dan bahwa Jennifer telah menguasai pakaian yoga, Lululemon berhak atas pembayaran dari pelanggan. Lululemon telah memberikan hak legal kepada pelanggan. Lululemon telah mengalihkan kepemilikan fisik barang tersebut. Lululemon tidak lagi memiliki risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang. Jennifer telah menerima aset itu. Next. Piutang itu terdiri dari pengukuran harga transaksi dan pertimbangan variabel. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Nah, di pertimbangan variabel, dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa bergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa masa depan ini sering sekali menyertakan item seperti diskon, pengembalian dan tunjangan, rabat atau potongan harga, dan bonus kinerja. Next. Nah, di pertimbangan variabel ini ada diskon perdagangan dan diskon tunai atau diskon penjualan. Diskon perdagangan digunakan untuk menghindari seringnya mengubah katalog, mengubah harga untuk jumlah berbeda yang dibeli, lalu menyembunyikan harga faktor sebenarnya dari pesaing. Sedangkan diskon tunai atau diskon penjualan ditawarkan untuk mendorong pembayaran yang cepat. Persyaratannya itu seperti 2/10, N/30, IOM atau net 30 IOM dengan menggunakan metode kotor versus metode bersih. Next. Nah, di diskon tunai atau diskon penjualan itu ada dua metode. Yang pertama itu ada gross method dan net method. Contohnya itu sales of 10.000 euro terms 2/10 N/30. Berarti kan penjualan 10.000 dengan terms 2/10 N/30. Kalau di gross method, jurnalnya itu account receivable pada sales revenue sebesar 10.000. Sedangkan di net method, jurnalnya itu account receivable pada sales revenue sebesar 9.800. Nah, 9.800 didapat dari 10.000 dikurang 200. 200-nya itu didapat dari 10.000 dikali 2%. Lalu contoh yang kedua, payment on 4.000 of sales received within discount period, berarti pembayaran atas 4.000 penjualan yang diterima dalam periode diskon. Kalau di gross method, jurnalnya itu cash sebesar 3.920, sales discount sebesar 80, pada account receivable sebesar 4.000. Sedangkan kalau di net method, cash
pada account receivable sebesar 3.920. Bedanya itu kalau di net method, sales discount-nya itu enggak ditulis di jurnalnya. Lalu yang ketiga, payment on 6.000 of sales received after discount period. Berarti pembayaran atas 6.000 penjualan diterima after periode diskon. Berarti jurnalnya itu cash pada account receivable sebesar 6.000. Kalau net method, cash sebesar 6.000 pada account receivable sebesar 5.880 dan sales discount forfeit sebesar 120. Next. Retur dan tunjangan penjualan. Retur dan tunjangan penjualan adalah akun kontra pendapatan untuk mendapatkan penjualan. Penyisian retur dan tunjangan penjualan merupakan akun kontra aset terhadap piutang usaha. Penggunaan akun retur dan tunjangan penjualan serta penyisian retur dan tunjangan penjualan sangat membantu untuk mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan barang dagangan yang inferior, inefisiensi dalam memenuhi pesanan, atau kesalahan pengiriman atau pengiriman. Next. Nah, di sini ada contoh ilustrasi dari retur dan tunjangan penjualan. Yang pertama, mengasumsikan Max Glass menjual kaca badai ke Oliver Builders sebagai bagian dari perjanjian penjualan. Max memasukkan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, Max akan memberikan tunjangan atas harga penjualan atau setuju untuk mengambil kembali produk tersebut. Pada 4 Januari 2019, Max menjual kaca badai senilai $5.000 ke Oliver secara kredit. Sehingga Max mencatat penjualan di akun sebagai berikut. Jurnalnya berarti piutang pada pendapatan penjualan sebesar 5.000. Lalu ilustrasi yang kedua mengasumsikan Max Glass menjual kaca badai ke Oliver Builders sebagai bagian dari perjanjian penjualan. Max memasukkan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, Max memberikan tunjangan atas harga penjualan atau setuju untuk mengambil kembali produk tersebut. Pada 16 Januari 2019, Max memberikan uang saku $300 kepada Oliver karena beberapa kaca badai rusak. Sehingga entry dari transaksi ini adalah retur dan tunjangan penjualan pada piutang sebesar 300. Next. Pada tanggal 31 Januari 2019, sebelum menyiapkan laporan keuangan, Max memperkirakan bahwa tambahan retur dan tunjangan penjualan sebesar $100 akan dihasilkan dari penjualan kepada Oliver pada tanggal 4 Januari 2019. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat penyisihan tambahan ini adalah retur dan tunjangan penjualan pada penyisihan retur dan tunjangan penjualan sebesar 100. Next. Nilai waktu dari uang, secara teoritis, setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Perusahaan mengabaikan pendapatan bunga terkait piutang dagang karena jumlah diskon biasanya tidak material terkait dengan laba bersih untuk periode tersebut. Profesi ini secara khusus mengecualikan dari pertimbangan nilai sekarang. Piutang yang timbul dari transaksi yang dengan pelanggan dalam kegiatan bisnis normal yang jatuh tempo dalam ketentuan perdagangan adat tidak lebih dari sekitar 1 tahun. Next. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana sih menyajikan pada laporan posisi keuangan. Next. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan sebagian dari Brown Furniture. Ini kita fokusnya ke piutang aja ya. Piutang sebesar 500, lalu dikurang penyisian piutang tak tertagih sebesar 25, sehingga didapat 475. Next. Nah, ini ada alternatif presentasinya. Piutang itu bisa langsung dikurangi $25. Jadi nggak perlu ditulis. Yuk, next sebelumnya yuk. Slide sebelumnya yuk. Jadi nggak perlu ditulis dikurang penyisian piutang tak tertagih. Bedanya kayak gitu. Next yuk. Next. Nah, bagaimana sih entry jurnal untuk penjualan kredit $100? Jurnalnya itu piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar 100. Nah, di sini diketahui untuk piutang beginningnya itu sebesar 500, sedangkan penyisian piutang tak tertagih di jurnal umum itu beginningnya 25. Next yuk.
Nah, di sini kan jurnalnya itu piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar 100. Berarti nilai $100 dari piutang usaha kita taruh di jurnal umum di bagian debit sehingga endingnya itu menjadi 600. Next. Lalu jurnal entry dari mengumpulkan $330 pada akun itu uang tunai pada piutang usaha sebesar $333. Berarti di jurnal umumnya nilai $330 piutang usaha ditaruh di jurnal umum piutang di bagian kredit sehingga endingnya itu didapat 267. Next. Penyesuaian $15 untuk taksiran kredit macet, berarti jurnal itu beban kredit macet pada penyisian piutang tertagih sebesar $15. Jadi di jurnal umum, penyisian piutang tak tertagih kita taruh di penyisian piutang tak tertagih di bagian kredit, sehingga endingnya itu didapat 40. Next. Penghapusan akun tak tertagih sebesar $10, berarti jurnal itu penyisian piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar $10. Di jurnal umum bagian piutang, nilai $10 itu ditaruh di bagian kredit, sehingga endingnya didapat 257. Tapi penyisian piutang tak tertagih, nilai $10 itu ditaruh di bagian debit, sehingga endingnya itu didapat sebesar 30. Next. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Di sini saya akan masuk ke account receivable atau piutang. Di sini ada contoh statement of financial position tentang partial oleh Brown Furniture. Selanjutnya tentang penilaian piutang usaha. Tujuan belajar ketiga yaitu menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang. Ada piutang usaha tak tertagih, yaitu catat kerugian kredit sebagai debit untuk beban hutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Resiko normal dan perlu dalam menjalankan bisnis secara kredit. Selanjutnya ada 2 metode untuk memperhitungkan akun tak tertagih. Yang pertama itu ada metode penghapusan langsung, yang kedua metode tunjangan. Penilaian piutang usaha. Metode akuntansi untuk piutang tak tertagih itu yang pertama ada metode penghapusan langsung. Secara teoritis metode penghapusan langsung kurang rekomendasi karena biasanya itu gagal mencatat biaya pada saat terjadinya. Yang kedua, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas. Yang ketiga, tidak sesuai jika jumlah yang tidak tertagih adalah material. Yang kedua, metode penyisihan. Kerugiannya diperkirakan karena presentase penjualan, presentase piutang, dan IFRS mensyaratkan saat kredit macet berjumlah material. Selanjutnya, penilaian piutang usaha, metode penghapusan langsung. Di sini ada salah satu ilustrasi. Ketika sebuah perusahaan menentukan akun tertentu menjadi tidak tertagih, ia membebankan kerugian ke beban kredit macet. Asumsikan misalnya bahwa pada 10 Desember Cruise Ltd write off sebagai saldo NT $8 juta Yusado yang tak tertagih. Entry tersebut adalah, jadi cara pencatatan itu bad debt expense 8 juta pada account receivable Yusado 8 juta. Metode penyisian piutang tidak tertagih itu
Biasanya melibatkan perkiraan akun tak tertagih di setiap akhir periode. Pastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang di laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kasnya. Yang ketiga, perusahaan memperkirakan akun yang tidak dapat tertagih pada nilai realisasi kas menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini, serta perkirakan kolektibilitas masa depan. Di sini tentang merekam estimasi tak tertagih, ilustrasinya, asumsikan brand furnitur pada tahun 2019. Tahun pertama operasinya, penjualan kredit sebesar 1.800.000 euro. Dari jumlah euro 150.000 tetap tidak tertahan. Pada tanggal 31 Desember, manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 euro dari penjualan akan tertagih. Jurnal penyusunan untuk mencatat taksiran tak tertagih adalah yang pertama bad debt expense 10.000 pada allowance for the accounts-nya 10.000. Terus estimasi tak tertagihnya dimasukkan ke dalam statement of financial position, brand furniture, current asset, cash, account receivable, sama less-nya di allowance for the full account-nya 10.000, jadi total current asset-nya 480.000. Jumlah 140.000 euro merupakan nilai realisasi kas dari piutang usaha pada tanggal laporan. Selanjutnya, pencatatan penghapusan akun tak tertagih. Biasanya dicatat ketika perusahaan telah menghabiskan semua cara untuk mengumpulkan rekening yang telah lewat jatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin dilakukan. Perusahaan harus menghapus rekening tersebut. Yang kedua, dalam industri kartu kredit, misalnya merupakan praktik standar untuk menghapus rekening yang telah lewat 210 hari. Penghapusan akun tak tertagih. Ilustrasi yang pertama adalah Wakil Presiden Keuangan Brand Furnitur mengotorisasi penghapusan saldo sebesar 1.000 euro yang terhutang oleh Randall Place pada tanggal 1 Maret. Jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah allowance for the full accounts-nya 1.000 pada account receivable-nya 1.000. Asumsikan bahwa tanggal 1 Juli Randall PLC membayar sejumlah 1.000 euro yang telah dihapuskan oleh Brown pada tanggal 1 Maret. Ini adalah entry-entry-nya. Jadi entry-nya menjadi account receivable 1.000 pada allowance for the full accounts-nya 1.000. Jadi karena sudah dihapus, maka jurnalnya akan berubah. Dan masuk lagi cash-nya 1.000 dan account receivable-nya 1.000. Metode penyisian piutang tak tertagih memperkirakan tunjangan. Pendekatan presentasi piutangnya itu ada dua. Yang pertama, laporan estimasi piutang pada nilai realisasi kas. Yang kedua, ada perusahaan yang dapat menerapkan metode ini menggunakan yang pertama, satu tingkat komposit, dua, jadwal penuaan menggunakan tingkat yang berbeda. Memperkirakan tunjakan. Entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi bahwa akun penyisihan memiliki saldo? Jadi di sini ada ilustrasi Wilson & Co. tentang aging schedule. Entry-nya kemudian menjadi bad debt expense sebesar 26.610 dengan allowance for the full accounts-nya itu 26.610. Selanjutnya ada pertanyaan, entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi akun penyisihan memiliki saldo kredit 800 euro sebelum penyelesaian, menjadi bad debt expense-nya 26.610 dikurangi 800 karena di soalnya menyebutkan bahwa asumsi akun penyisihan memiliki saldo kredit 800. Jadi bad debt expense-nya dikurangi 800 menjadi 25.810 dan allowance for the full accounts-nya menjadi 25.810. Selanjutnya ada ilustrasi Duncan SA melaporkan informasi keuangan berikut sebelum penyesuaian. Account receivable-nya 100.000 debit, allowance for the full accounts-nya 200 di kredit, sales revenue all on credit-nya 900.000, sama sales return and allowance-nya 50.000. Instruksinya, siapkan jurnal untuk mencatat beban piutang tak tertagih dengan asumsi Duncan Company memperkirakan piutang tak tertagih pada A 5% dari piutang dan 5% dari piutang, tetapi penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo debit sebesar $1.500. Cara menjawabnya, itu ada instruksinya. Yang pertama, membuat jurnal entry yaitu bad debt expense pada allowance for the full accounts sebesar 3.000 yang dapat dari 100.000 euro dikali 5% sama dengan 5.000 dikurang 2.000.
Selanjutnya menjawab yang B-nya itu bad debt expense-nya 6.500, allowance for doubtful-nya accounts-nya itu 6.500 juga. Dapatnya dari 100.000 dikali 5% sama dengan 5.000, terus ditambah 1.500 menjadi 6.500. Selanjutnya ada wesel tagih, didukung dengan surat sanggup bayar atau surat promes resmi, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Yang kedua, instrumen yang bisa dinegosiasikan. Yang ketiga, pembuat menandatangani untuk mendukung penerimaan pembayaran. Yang keempat, berbunga atau memiliki tingkat bunga yang disebutkan atau tanpa bunga, termasuk bunga dalam jumlah nominal. Wesel tagih umumnya berasal dari yang pertama, pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran dari piutang yang belum dibayar. Yang kedua, pelanggan beresiko tinggi atau baru. Yang ketiga, pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Yang kelima, transaksi peminjaman atau mayoritas catatan. Pengakuan wesel tagih itu ada dua. Yang pertama short term, yang kedua ada long term. Short term itu rekam dinilai nominal, lebih sedikit uang saku. Yang kedua long term itu rekam dinilai saat ini, uang tunai diharapkan untuk dikumpulkan. Nah, di sini ada interest rates atau rates bunga. State rate sama dengan market rate, berarti not issue-nya itu di face value. State rate lebih besar dari market rate itu, not issue-nya itu premium. Nah, state rate lebih kecil dari market rate itu berarti not issue-nya di discount. Di sini ada ilustrasi not issue at face value. Jadi ilustrasinya adalah Bigelow SA meminjamkan impor Skandinavia sebesar 10.000 euro dengan imbalan 10.000 euro. Wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa juga 10%. Bagaimana Bigelow pencatatan penerimaan nota? Di sini ada ilustrasi 7.7 tentang diagram waktu not issue at face value. Ini ada present value of an ordinary annuity. Jadi ini ada tabelnya untuk bunga. Karena bunganya tadi dibilangin 10%, jadi kita mengambil faktornya itu 2,48685, jadi interest reserve-nya itu 1.000 euro dikali 2,48685, menjadi present value atau nilai akhirnya menjadi 2.487 euro. Nah, di sini ada tabel yang prinsipalnya, karena 10% kita ambil jadi 0,75132 faktornya. Jadi prinsipal 10.000 euro dikali 0,751,2 menjadi present value akhirnya itu 7,513 euro. Ringkasannya, not issue at face value-nya itu present value of interest-nya menjadi 2.487 euro, present value of principal-nya 7.513, jadi not current market value-nya 10.000 euro. Journal entries-nya pada Januari tahun pertama, not receivable-nya menerima 10.000 pada cash 10.000. Nah, pada Desember tahun pertama, cash-nya 1.000, pada interest revenue-nya 1.000. Di sini ada ilustrasi wesel tanpa bunga. Ilustrasinya, Jeremiah Company menerima wesel bayar 3 tahun senilai 10.000 dolar tanpa bunga. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 9%. Bagaimana Jeremiah mencatat penerimaan catatan tersebut? Di sini ada diagram waktu untuk wesel tanpa bunganya. 10.000 dolar sebagai prinsipal, I-nya 9% itu merupakan interest atau bunga, dan N-nya itu 3. Di sini langsung masuk ke PV of principal-nya. 10.000 dikali 0,77218 menjadi 7.721,80 dolar present value-nya. Dan menjadi schedule of net discount amortization-nya, efek interest method 0%, not discount-nya at 9%. Jadi langsung masuk date of issue-nya 7.721,80, end of year pertama, end of year kedua, sama end of year ketiga, menjadi cash reserve-nya itu sebesar 0 dolar, interest revenue-nya 2.278,20, diskon amortize-nya 2.278.020.
Siapkan entry jurnal untuk mencatat penerimaan catatan tersebut. Entry jurnalnya berarti notes receivable 7.721,80 pada cash 7.721,80. Di sini ada pertanyaan lagi, catat pendapatan bunga pada akhir tahun pertama. Nah, akhir tahun pertama itu interest revenue-nya itu di sini menyebutkan end of year pertama itu sebesar 694,96. Didapatnya dari mana? Dapatnya dari 694,96 dikurangi 0 menjadi 694,96. Dicatatnya sebagai notes receivable 694,6 pada interest revenue-nya 694,96. Ada Wesel berbunga. Morgan Group pembuat pinjaman kepada Mariko dan menerima Wesel 3 tahun 10.000 euro dengan bunga 10% per tahun sebagai gantinya. Suku bunga pasar untuk Wesel dengan resiko serupa adalah 12%. Siapkan entry jurnal untuk mencatat penerimaan catatan. Entry jurnalnya pertama kita harus mencari interest reserve dikali faktornya. Faktornya didapat 2,40183. Di kolom ketiga di sebelah bunga 12%. Jadi interest reserve-nya 1.000 euro dikali 2,40183 menjadi present value 2.402 euro. Kemudian PV of principal-nya 12% sama di kolom ketiga itu 0,71178. Principalnya 10.000 euro dikali 0,71178 menjadi present value-nya 7.118 euro. Record the receipt of the note menjadi note receivable 9.520 pada cash 9.520. Di sini ada schedule of new discount amortization effective interest method. End of year-nya sekarang sudah diketahui menjadi 1.000, dapatnya dari 10.000 dikali 10%. Interest revenue end of year pertama itu jadi 1.142, didapat dari 1.142. Didapat dari 9.520 dikali 12%. Yang ketiga ada diskon amortize-nya 1.142 euro, dapatnya dari 1.142 dikurangi 1.000. Dan yang terakhir yang D-nya itu menjadi carrying amount of notes-nya itu 9.520 ditambah 142. Jadi 9.662 euro. Catat pendapatan bunganya menjadi cash-nya 1.000, note receivable-nya 142 pada interest revenue 1.142. Selanjutnya akan dibahas oleh Syafa Alifia Azani. Saya akan membahas tentang Wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih untuk properti, barang, atau jasa. Properti itu bisa termasuk tanah ataupun gudang ataupun bangunan. Dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar kecuali ada 3. Yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Yang kedua, suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal. Yang ketiga, jumlah nominal uang kertas berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini atau dari nilai pasar instrumen utang saat ini. Next. Next. Wesel tagih untuk properti, barang, atau jasa. Di sini ada ilustrasi. Oasis Development, CO, menjual banyak pojok di Pelisan sebagai situs restoran. Oasis menerima dalam pertukaran Wesel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo $35.247 dan tidak ada suku bunga yang disebutkan. Tanah itu awalnya berharga Oasis $14.000. Pada tanggal penjualan tanah, memiliki nilai pasar wajar sebanyak $20.000. Oasis menggunakan nilai pasar wajar tanah $20.000 sebagai nilai sekarang. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai berikut. Terus receivable di debit sebanyak $20.000, land
di kredit sebanyak line debit sebanyak 14.000, line di sebelah kredit sebanyak 14.000, dan gain on sale of line 6.000 didapat dari $20.000 dikurang $14.000. Next. Penilaian wesel tagih. Yang pertama, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel bayar jangka pendek sebesar nilai realisasi kasnya. Yang kedua, perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian piutang wesel bayar jangka pendek dan dalam pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisian terkait persis paralel dengan piutang usaha. Next. Masalah lain terkait piutang. Ada penghentian pengakuan piutang. Yang pertama, ketika piutang tidak lagi memiliki nilai. Artinya apa? Hak kontraktual atas arus kas dari piutang tidak ada lagi. Yang kedua, ketika perusahaan mentransfer, misalkan menjual piutang ke perusahaan lain, dengan demikian mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan ke perusahaan lain tersebut. Next. Masih di penghentian pengakuan piutang, ada transfer piutang. Berbagai alasan pengalihan piutang kepada pihak lain. Yang pertama, mempercepat penerimaan uang tunai. Yang kedua, adanya kompetisi. Yang ketiga, jual piutang karena uang ketat. Yang keempat, penagihan atau pengumpulan memakan waktu yang mahal. Pengalihan piutang untuk mendapatkan uang tunai terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penjualan piutang. Yang kedua, pinjaman terjamin. Next. Penjualan piutang. Yang pertama itu ada place order, yang kedua ada request credit review, yang ketiga ada approve credit, yang keempat ada ship goods, yang kelima ada advance cash, yang keenam ada max payment. Lalu faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu. Next. Penjualan piutang dijual tanpa jaminan. Ada 4. Yang pertama, pembeli menanggung resiko pengumpulan dan menanggung kerugian kredit. Yang kedua, transfer adalah penjualan piutang secara langsung. Yang ketiga, penjual mencatat kerugian atas penjualan. Yang terakhir, penjual menggunakan akun due from factor atau piutang untuk menutupi kemungkinan diskon penjualan, retur penjualan, dan tunjangan penjualan. Next. Di sini ada contoh ilustrasi dari dijual tanpa jaminan. Kredit tekstil INC memperhitungkan 500.000 euro dari piutang dagang dengan komersial factor INC dengan basis non-jaminan. Faktor komersial menilai biaya keuangan sebanyak 3% dari jumlah piutang dan menahan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang usaha untuk kemungkinan penyesuaian. Crash Tekstil dan Commercial Factors membuat entry jurnal berikut untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan. Yang pertama ada Crash Tekstil, cash-nya sebanyak 460.000. Terus ada due from factor 25.000. 25.000 dapat dari mana? Dapat dari 5% dikali 500.000 euro. Lalu ada loss on sale receivable sebanyak 15.000. 15.000 dapat dari 3% dikali 500.000. Lalu di bagian kredit ada account not receivable sebanyak 500.000. Untuk commercial factors, yang pertama di debit ada account not receivable sebanyak 500.000. Yang kedua ada di bagian kredit, do customer Crash Tekstil sebanyak 25.000, interest revenue sebanyak 15.000, dan cash sebanyak 460.000. Next. Satu, penjualan piutang dijual dengan jaminan. Penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Transfer dianggap sebagai pinjaman, terkadang disebut dengan penjualan yang gagal. Asumsikan Crash Tekstil menjual piutangnya dengan jaminan. Terus di bagian kiri ada Crash Tekstil, cash sebanyak 460.000, due from factor 25.000, finance charge 15.000. Di bagian kredit ada research liability sebanyak 500.000. Commercial factors, di debit ada account receivable sebanyak 500.000, due to customer Crash Tekstil sebanyak 25.000, interest revenue 15.000, dan cash 460.000. Next.
Yang kedua ada pinjaman terjamin, menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi peminjaman. Ada ilustrasi dari pinjaman terjamin. Pada tanggal 1 Maret 2019, Meng Mills Inc. memberikan ataupun mengalihkan NT sebanyak $700.000 dari piutang usahanya kepada Sinobank sebagai jaminan atas wesel $500.000. Meng Mills terus mengumpulkan piutang. Debitur, akun tidak memberitahu tentang pengaturan tersebut. Sinobank menilai biaya keuangan 1% dari piutang dan bunga atas wesel 12%. Meng Mills melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkan dari piutang tersebut. Next. Di sini ada Meng Mills dan Sinobank. Yang pertama itu ada Transfer of Account Receivable and Issuance of Note on March 1, 2019. Yang kedua, ada Collection in March of NT $440.000 of account less cash discount of $6.000 plus receipt of $14.000 sales return. Yang ketiga, ada Remitted March Collection plus accrued interest to the bank on April 1, 2019. Yang keempat, ada collection in April of the balance of account less $2.000 written off as uncollectible. Yang terakhir, ada remitted the balance due of $66.000 didapat dari $500.000 dikurangi dengan $434.000 on the note plus interest on May 1, 2019. Next. Yang kedua, ada pinjaman terjamin. Ada ilustrasi. Pada tanggal 1 April 2019, Prince Company memberikan $500.000 miliknya piutang usaha kepada Bank Hibernia sebagai jaminan atas pinjaman $300.000 yang jatuh tempo pada 1 Juli 2019. Perjanjian pengalihan meminta Prince Company untuk terus menagih piutang. Hibernia Bank menilai biaya keuangan sebesar 2% dari piutang, dan bunga pinjaman adalah 10%, tingkat bunga realistis untuk wesel jenis ini. Instruksi. Siapkan entry jurnal 1 April 2019 untuk Prince Company. Yang kedua, siapkan entry jurnal untuk koleksi Prince sebanyak $350.000 dari piutang selama periode dari 1 April 2019 hingga 30 Juni 2019. Yang terakhir, pada 1 Juli 2019, Prince membayar Hibernia semua yang jatuh tempo dari pinjaman yang diperolehnya pada 1 April 2019. Next. Yang pertama, cash, finance charge, $500.000 dikali 2% jadi $10.000 pada notes payable $300.000. Yang kedua, cash, $350.000 pada account receivable $350.000. Yang ketiga, notes payable $300.000, interest expense $7.500 didapat dari 10% dikali $300.000 dikali 3/12 pada cash $307.500. Next. Ringkasan transfer of receivable. Apakah semua risiko dan imbalan telah ditransfer? Jawabannya ada 2, iya dan tidak. Kalau iya, catat sebagai penjualan. Yang pertama, menghancurkan aset. Yang kedua, kenali aset yang diperoleh dan kewajiban yang terjadi. Yang ketiga, mencatat laba rugi. Kalau tidak, catat sebagai pinjaman. Yang pertama, tidak menghancurkan aset. Yang kedua, mencatat kewajiban. Yang ketiga, mencatat beban bunga. Next. Presentasi dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah 1. Pisahkan dan laporkan jumlah tercatat dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar di laporan posisi keuangan. Yang ketiga, akun penilaian yang dikompensasikan secara tepat untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan penurunan nilai secara individual dan kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk membandingkan dengan nilai tercatatnya. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Yang keenam, mengungkapkan setiap piutang yang terjamin atau yang dijaminkan. Dan yang terakhir, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Next.
Presentasi dan analisis. Analisis piutang. Ada ilustrasi. Louis Vuitton, LVMH Group, FRA, melaporkan penjualan bersih 2015 sebesar 35.664 juta dolar. Saldo awal dan akhir piutang usaha masing-masing adalah 2.274 euro dan 2.521 euro. Perhitungan perputaran piutang adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah net sales dibagi average trade receivable, net, sama dengan account receivable turnover. Kita masukin 35.664 euro sebagai net sales dibagi 2.274 euro ditambah dengan 2.521 euro dibagi 2 sama dengan 14,9 times or every 24,5 days. Next. Terus, resiko ini digunakan untuk menilai likuiditas piutang dan mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Next. Kita masuk ke Appendix 7A, Cash Control. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai. Yang pertama, tetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi tidak sah oleh petugas ataupun karyawan. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola transaksi kas dan tunai dengan benar. Next. Menggunakan akun bank. Untuk memperoleh tujuan pengendalian yang diinginkan, perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening. Yang pertama, ada General Checking Account. Yang kedua, Collection Float. Yang ketiga, Lockbox Account. Dan yang terakhir, Impress Bank Account. Next. Sistem kas kecil yang tidak tepat digunakan untuk membayar sejumlah kecil biaya lain-lain. Step yang pertama, catat transfer $300 ke Petty Cash. Petty Cash itu kas kecil ya. Petty Cash di debit 300 dan kas di kredit sebanyak 300. Yang kedua, step kedua. Petty Cash kustodian memperoleh tanda terima yang ditandatangani dari setiap individu yang kepadanya ia membayar tunai. Next. Step ketiga, kustodian menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana tersebut. Di debit ada beban perlengkapan sebanyak 42, biaya ongkos kirim sebanyak 53, biaya lain-lain sebanyak 76, cash over and short sebanyak 2, dan di kredit menjadi kas sebanyak 173. Step keempat, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana petty cash melebihi $50, maka akan menurunkan saldo dana sebagai berikut. Pertama, cash di debit sebanyak 50, dan petty cash di kredit sebanyak 50. Next. Perlindungan fisik saldo kas. Perusahaan harus ada 5. 1. Minimalkan uang tunai yang ada. 2. Hanya memiliki uang tunai kecil dan tanda terima hari ini. 3. Simpan dana di lemari besi, brankas, atau laci kas terkunci. 4. Kirimkan tanda terima setiap hari ke bank sesegera mungkin. Dan yang terakhir, buktikan secara berkala saldo yang ditunjukkan di buku besar. Next. Rekonsiliasi saldo bank. Jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan. Item rekonsiliasi. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. 2. Cek yang masih beredar. 3. Biaya bank. Keempat, kredit bank. Dan yang terakhir, kesalahan bank atau deposan. Diberikan jeda waktu. Next. Ini adalah contoh akun dari rekonsiliasi saldo bank. Next. Ada ilustrasi. Sebagai ilustrasi, buku Nugget Mining Company menunjukkan saldo kas di Melbourne Bank pada tanggal 30 November 2019 sebesar $20.502. Laporan bank yang mencakup bulan November menunjukkan saldo akhir $22.190. Pemeriksaan catatan akuntansi Nugget dan laporan bank bulan November mengidentifikasi item rekonsiliasi sebagai berikut.
Yang pertama, setoran sebesar $3.680 yang dikirimkan Nugget pada tanggal 30 November tidak muncul di laporan mutasi bank. Yang kedua, cek yang ditulis pada bulan November tetapi tidak dibebankan ke laporan bank bulan November ada 3. Yang pertama, cek 7327 sebanyak $150. Cek kedua, 7348 sebanyak $4.820. Dan yang terakhir, 7349 sebanyak $31. Yang ketiga, Nugget belum mencatat bunga sebanyak $600 yang dikumpulkan oleh bank pada tanggal 20 November atas obligasi Sequeco yang dipegang oleh bank untuk Nugget. Yang keempat, biaya layanan bank sebesar $18 belum dicatat dalam pembukaan Nugget. Yang kelima, bank mengembalikan salah satu cek pelanggan Nugget sebesar $220 dengan laporan mutasi bank bertanda NSF. Bank memotong $220 dari rekening Nugget. Yang keenam, Nugget menemukan bahwa salah mencatat cek 7322 yang ditulis pada bulan November sebesar $131 sebagai pembayaran hutang sebagai $311. Yang terakhir, sebuah cek untuk Nugget Oil Co. sejumlah $175 yang salah dibebankan oleh bank kepada Nugget menyertai pernyataan tersebut. Next. Nugget Mining Company, Bank Rekonsiliasi, Denver National Bank, November 30, 2019. Balance bank per bank statement end of period sebanyak $22.190. Kita tambahkan, add. Next. Kita tambahkan deposit in transit sebanyak $3.680. Bank error incorrect check charge to account bank 175. Jadi hasilnya 3.855 ditambah menjadi 26.045. Deduct outstanding check 5.001. Totalnya menjadi 21.44 di correct cash balance. Balance per book ditambah dengan interest collected by per bank sama error in recording check di nomor cek 7322 ditotalkan menjadi 780, hasilnya menjadi 21282, terus ada deduct, bank service charge sama NSF check return sebanyak 238 dan correct cash balance hasilnya adalah $21.44. Next. Reconciliation of bank balance buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada 30 November. Yang pertama, kas pada pendapatan bunga sebanyak 600 untuk mencatat bunga pada obligasi Sequoia Co. dikumpulkan oleh bank. Yang kedua, kas pada hutang usaha sebanyak 180 untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan jumlah cek 7322. Yang ketiga, beban kantor atau beban bank pada kas sebanyak 18 untuk mencatat biaya layanan bank untuk November. Yang terakhir ada piutang usaha pada kas sebanyak 220 untuk mencatat cek pelanggan yang dikembalikan NSF. Next. Next. Untuk soal latihan chapter 5 akan dibahas oleh Azhar Safa Putri Nabila. Sini ada latihan dari chapter 5. Yang pertama itu soal dari exercise 5.6. The bookkeeper for Liba Ltd has prepared the following statement of financial position as of July 31, 2019. Nah, di sini udah ada statement of financial position-nya untuk equipment sebesar 84.000 yen, patents 21.000 yen, inventory 60.000 yen, account receivable net 40.500 yen, cash 69.000 yen, sehingga total asetnya itu sebesar 274.500 yen. Lalu equities 155.500 yen, non-current liabilities 75.000 yen, notes and account payable 44.000 yen, sehingga total liabilities and equity-nya sebesar 274.500 yen. The following additional information is provided. Yang pertama,
Cash includes 1.200 yen in a petty cash fund and 12.000 yen in a bond sinking fund. Yang kedua, the net accounts receivable balance is comprised of the following three items. A. Account receivable debit balance 52.000 yen. Yang B. Account receivable credit balance 8.000 yen. And C. Allowance for doubtful account 3.500 yen. Lalu yang ketiga, inventory costing 5.300 yen was shipped out on consignment on July 31, 2019. The ending inventory balance doesn't include the consigned goods. Receivables in the amount of 5.300 were recognized on these consigned goods. Yang keempat, equipment had a cost of 112.000 yen and an accumulated depreciation balance of 28.000 yen. Yang kelima, income tax payable of 9.000 were accrued on July 31. Libai Ltd, however, had set up a cash fund to meet this obligation. This cash fund wasn't included in the cash balance but was offset against the income tax payable amount. Nah, di exercise 5.6 ini kita diminta untuk membuat statement of financial position dari Libai Ltd. Aset, non-current asset, itu ada long-term investment, bond sinking fund, sebesar 12.000 yen. Lalu property, plant, and equipment, itu ada equipment sebesar 112.000 yen, dikurang accumulated depreciation equipment 28.000, sehingga didapat hasil 84.000. Untuk intangible asset, itu ada paten sebesar 21.000. Jadi, total non-current asset sebesar 117.000 didapat dari 12.000 tambah 84.000 ditambah 21.000. Lalu current asset, itu ada inventories sebesar 65.300. Kan kalau di soal itu kan inventories diketahuinya 60.000. Nah, di sini jadi 65.300 itu karena ditambah nilai piutang yang diakui atas barang-barang konsinyasi sebesar 5.300. Jadi 60.000 tambah 5.300. Lalu account receivable sebesar 46.700 itu didapat dari 52.000 dikurang 5.300. Lalu dikurang allowance for the full account sebesar 3.500. Sehingga didapat 43.200. Cash sebesar 66.000 itu didapat dari 69.000 dikurang nilai dari dana pelepasan obligasi, yaitu sebesar 12.000, lalu ditambah income tax payable sebesar 9.000, jadi didapat nilai 66.000 cash-nya. Lalu total current asset sebesar 174.500 itu didapat dari 65.300 ditambah 43.200 lalu ditambah 66.000. Lalu total asetnya itu 291.500 didapat dari 117.000 ditambah 174.500. Lalu equity and liabilities-nya, equity-nya itu sebesar 115.500. Non-current liabilities, current liabilities itu ada notes and account payable sebesar 52.000. Itu didapat dari 48.000 ditambah 8.000 itu piutangnya. Lalu tax payable sebesar 9.000, jadi total current liabilities-nya itu didapat 61.000, total liabilities-nya 136.000, jadi total equity and liabilities-nya itu 291.500 didapat dari 115.500 ditambah 61.000 ditambah 136.000. Next. Lalu selanjutnya itu ada exercise 5.15. Presented below is a condensed version of the comparative statements of financial position for Yun Ltd. for the last 2 years at December 31. Ini diketahui untuk investment pada tahun 2019 sebesar 52.000 dan tahun 2018 74.000. Equipment 298.000 dan 240.000. Lalu accumulated depreciation equipment 106.000 dan 89.000, account receivable 180.000 dan 185.000, cash 157.000 dan 78.000, lalu share capital ordinary 160.000
dan 160.000 juga di tahun 2018. Terus retained earnings 287.000 dan 177.000. Lalu current liabilities 134.000 dan 151.000. Additional information-nya, investment were sold at a loss of 7.000 won, no equipment was sold, cash dividends paid were 50.000 won, and net income was 160.000 won. Instruction-nya itu, yang A, prepare a statement of cash flows for 2019 for Yun Ltd. Berarti kita disuruh nyiapin laporan arus kas untuk tahun 2019. Lalu yang B, determine Yun free cash flow. Berarti kita diminta untuk menentukan arus kas bebas dari Yun Ltd. Next. Nah, jawaban yang A itu statement of cash flows Yun Corporation for the year ended December 31, 2019. Cash flows from operating activities, net income itu 160.000. Lalu adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities itu ada depreciation expense sebesar 17.000, itu dikurang 100. Itu didapat dari 106.000 dikurang 89.000. Lalu loss on sale of investment sebesar 7.000, decrease in account receivable sebesar 5.000, itu didapat dari nilai account receivable tahun 2019 dikurang 185.000. Lalu decrease in current liabilities sebesar 17.000, didapat dari nilai 134.000 dikurang 151.000. Sehingga totalnya itu menjadi 12.000. Lalu net cash provided by operating activities sebesar 172.000 didapat dari 160.000 ditambah 12.000. Cash flows from investing activities itu ada sale of investment 74.000 won dikurang 50.000 won, lalu dikurang 7.000 won didapat 15.000. Lalu purchase of equipment-nya sebesar 58.000 itu didapat dari 298.000 dikurang 240.000. Net cash used by investing activities-nya sebesar 43.000. Lalu cash flows from financing activities itu ada payment of cash dividend sebesar 50.000. Net increase in cash jadi 79.000. Lalu cash at beginning of year-nya itu 78.000, itu diketahui di soal. Sehingga cash at end of year sebesar 157.000 won didapat dari 79.000 won ditambah 78.000 won. Next. Lalu untuk jawaban yang B itu kan diminta free cash flow analysis. Berarti net cash provided by operating activities sebesar 172.000. Tadi kan didapat dari yang statement yang sebelumnya yang di A. Lalu dikurang purchase of equipment sebesar 58.000, dividends 50.000, sehingga didapat nilai free cash flow sebesar 64.000 won. Next. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Di sini ada exercise 5.17. Perintahnya preparation of statement of cash flow and a statement of financial position oleh Chekhov Corporation. Statement of financial position at the end of 2018 include the following item. Yang pertama ada land sebesar $30.000. Yang kedua ada building $120.000. Equipment-nya 90.000, accumulation depreciation buildings-nya itu 30.000, accumulation depreciation equipment-nya 11.000, terus patents-nya ada 40.000, current asetnya 235.000, menjadi total asetnya 474.000. Ada bonds payable juga $100.000, current liabilities-nya 150.000, share capital ordinary 150.000, sama return earning-nya 44.000. Jadi total equity dan liabilities-nya $474.000. The following information is available for 2019. Jadi yang ada informasi tentang 2019 yang pertama ada net income sebesar $55.000. Yang kedua ada equipment, cost-nya 20.000 dan accumulate depreciation-nya 8.000. Was sold for 9.000. Yang ketiga ada depreciation expense-nya 4.000 on the building and 9.000 on equipment.
Ada patent amortization-nya was 2.500, current asset other than cash increase-nya $25.000, current liabilities increase-nya 13.000. Yang keenam ada an addition to the building was complete at a cost $27.000. Yang ketujuh, a long-term investment in debt securities was purchased-nya $16.000. 8. Bond payable $50.000 was issue. 9. Cash dividend of $25.000 were declared and paid. Yang ke-10, treasury shares were purchased at a cost of $11.000. Instruction-nya, show only total for current asset and current liabilities. Yang E, prepare a statement of cash flow for 2019. Yang B-nya, prepare of statement of financial position at Desember 31, 2019. Karena ini yang diketahui di soal itu statement of financial position 2018, jadi instruction-nya yang pertama kita harus membuat statement of cash flow atau laporan arus kasnya untuk 2019 sama membuat statement of financial position-nya, posisi laporan keuangannya pada 31 Desember tahun 2019. Jadi menjawab yang soal A, Chekhov Corporation Statement of Cash Flow for the year end Desember 31, 2018 itu, yang pertama ada cash flow from operating activities, ada net income 55.000 sesuai following information yang di A, net income-nya 55.000 kita masukin. Selanjutnya adjustment to reconcile net income to net provided by operating activities, ada depreciation expense sebesar $13.000, patent amortization-nya $20.500, sama loss on sale of equipment-nya 3.000. Itu dapat dari 9.000 dikurangin 20.000 dikurang 8.000 itu kan 12.000. Jadi 9.000 dikurangin 12.000 dapat 3.000 sama increase in current liabilities-nya 13.000. Terus increase in current asset atau other than cash itu ada 25.000. Jadi totalnya itu 6.500 dapat dari 13.000 ditambah 2.500 ditambah 3.000 ditambah 13.000 dikurangin 25.000. Jadi net cash provided by operating activities-nya itu 61.500 dapat dari 55.000 ditambah 6.500. Selanjutnya, cash flow from investing activities, ada sale of equipment sebesar 9.000, addition to building-nya itu mengurangi 27.000, investment in debt securities itu juga mengurangi jadi 16.000, totalnya itu menjadi 34.000 min 34.000. Ada cash flow from financing activities-nya, ada issuance of bonds-nya 50.000, payment of dividend-nya berkurang jadi 25.000, purchase of treasury shares-nya min 11.000, jadi net cash provided by financing activities-nya 14.000. Ada net increase in cash-nya ada 41.500 didapat dari 61.000 dikurangin 34.000 ditambah 14.000. Di sini diketahui total current asset end of period menjadi $301.500 from part B. Nanti di B akan dibahas total current asset beginning periodnya menjadi $235.000, increase in current asset during the period 66.500, increase in current asset other than cash-nya di min $25.000 sama increase in cash during year-nya $41.500. Ini yang B, ada Chekhov Corporation tentang Statement of Financial Position Desember 31 tahun 2019. Asetnya itu ada non-current asset. Ada non-current asset itu ada long-term investment sebesar 16.000. Property, plant, and equipment. Land-nya itu 30.000 sama ada building-nya itu 120.000 ditambah 27.000 menjadi $147.000. Terus kita les dikurangin accumulation depreciation sebesar 34.000 dapat dari 30.000 ditambah 4.000.
jadi 113.000. Terus ada less account totalnya menjadi 70.000. Less account depreciation-nya itu 11.000 dikurangi 8.000 dolar ditambah 9.000 menjadi 12.000. Total property plant and equipment-nya jadi 58.000. 12.000, sorry. Maaf, akumulasi depreciation-nya itu menjadi 58.000, total property plant and equipment-nya itu menjadi 201.000. Kemudian ada intangible asset-nya, patensinya 40.000 dikurangin 2.500 menjadi 37.500. Total non-current asset-nya 254.500 sama current asset-nya 301.500. Total asetnya menjadi 556.000. Ada equity and liabilities-nya. Equity-nya di sini ada share capital ordinary sebesar 180.000. Return earning 74.000 itu dapat dari 44.000 ditambah 55.000 dikurangi 25.000. Terus dikurangi treasury shares-nya 11.000. Total shareholder equity-nya 243.000. Nah, ada non-current liabilities-nya itu menyangkut bonds payable 150.000, dapat dari 100.000 ditambah 50.000. Current liabilities-nya 163.000, dapat dari 150.000 ditambah 13.000. Jadi total liabilities-nya 313.000, sama total equity liabilities-nya 556.000, didapat dari 243.000 ditambah 313.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafa Alifia. Untuk soal P5.6, preparation of a statement of a cash flow and a statement of financial position. Lasbury ENC had a statement of financial position show below at December 31, 2018. Lasbury ENC statement of financial position Desember 31, 2018. Yang pertama ada investment 32.000 dolar. Yang kedua ada plan asset net 81.000, line ada 40.000, account receivable ada 21.200, cash sebanyak 20.000. Lalu ada share capital ordinary sebanyak 100.000, return earning sebanyak 23.200, long term notes payable 41.000 dan accounts payable 30.000. Totalnya sama-sama balance menjadi 194.200 dolar. During 2019, the following occurred. Yang pertama ada Lasbury ENC sold part of its investment portfolio for 15.000 dolar. This transaction result in a gain of 3.400 dolar for the firm. The company classifies its investment as non-trading equity. Yang kedua ada a tract of land was purchased for 18.000 dolar cash. Yang ketiga ada long-term notes payable in the amount of 16.000 dolar were retired before maturity by paying 16.000 dolar cash. Yang keempat ada an additional 20.000 dolar in ordinary share were issued at par. Yang kelima ada dividends totaling 8.200 dolar were declared and paid to shareholders. Yang keenam ada net income for 2019 was 32.000 dolar after allowing for depreciation of 11.000 dolar. Yang ketujuh ada land was purchased through the issuance of 30.000 dolar in bonds. Yang kedelapan ada at Desember 31, 2019 cash was 32.000 dolar, account receivable was 41.000 dolar, and account payable remain at 30.000 dolar. Instruction yang A ada prepare a statement of cash flow for 2019, laporan arus kas. Yang kedua ada prepare a statement of financial position as it will appear at Desember 31, 2019, laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, how might the statement of cash flow help the user of the financial statement compute the free cash flow and to cash flow ratio. Next. Untuk menjawab soal yang pertama, kita akan menjawab tentang statement of cash flow.
Yang pertama ada statement of cash flow. Cash flow from operating activities. Yang pertama ada net income sebanyak $32.000. Angka-angka di sini related information dari soal ya. Terus adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Depreciation expense di debit 11.000. Gain on sale investment dikurangi 3.400. Increase in account receivable sebanyak 20.400 didapat dari 41.600 dikurangi 21.200, totalnya menjadi 12.800 sebagai pengurang, dikurangi dengan cash flow from operating activities menjadi 19.200, terus cash flow from investing activities ada sale of investment sebanyak 15.000, purchase of land dikurangi 18.000, terus menjadi net cash use by investing activities menjadi 3.000 sebagai pengurang. Lalu ada cash flow from financing activities. Issuance of ordinary share 20.000, retirement of notes payable 16.000 sebagai pengurang, payment of cash dividend sebagai 8.200 sebagai pengurang, menjadi net cash use by financing activities sebanyak 4.200 sebagai pengurang. Net in cash sebanyak 12.000, cash at beginning of year 20.000, dan menjadi cash at ending of year sebanyak $32.000. Next. Untuk yang baik, kita akan menjawab tentang statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Ada aset dan equity dan liabilities. Yang pertama, aset investment. Investment sebanyak 20.400 didapat dari 32.000 dikurangi $15.000 dikurangi 3.400. Ada plan asset net $70.000 didapat dari $81.000 dikurangi $11.000. Ada land 88.000 didapat dari 40.000 ditambah 18.000 ditambah 30.000. Ada account receivable sebanyak 41.600, ada cash 32.000. Totalnya $252.000. Equity and liabilities. Share capital ordinary sebanyak $120.000 didapat dari 100.000 ditambah 20.000 menjadi 120.000. Ada return earnings 47.000 didapat dari 23.200 ditambah 32.000 dikurangi 8.200. Ada long term notes payable 25.000 didapat dari $41.000 dikurangi $16.000. Ada bonds payable sebanyak 30.000 didapat dari $0 ditambah $30.000. Ada accounts payable 30.000. Totalnya menjadi 252.000. Balance ya. Next. Untuk menjawab soal yang C. Informasi arus kas berguna untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Misalnya, dengan menampilkan secara spesifik arus masuk dan arus keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Pengguna memiliki pemahaman yang lebih baik tentang likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Demikian pula, laporan-laporan tersebut berguna dalam memberikan umpan balik tentang aliran sumber daya perusahaan. Informasi ini akan membantu pengguna membuat prediksi yang lebih akurat arus kas masa depan. Selain itu, beberapa individu pernah mengungkapkan perhatian terhadap kualitas laba karena ukurannya dari pendapatan tergantung pada sejumlah aktual dan perkiraan yang mana mungkin agak subjektif. Akibatnya, rasio kas semakin tinggi disediakan oleh kegiatan operasi untuk laba bersih. Kenyamanannya lebih beberapa pengguna memiliki keandalan penghasilan. Dalam masalah ini, rasio kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terhadap laba bersih adalah 60%. $19.200 dibagi dengan $32.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.